Yang ditanya, Gus, apa sih bedanya kiai dengan habib? Kiai dengan habib itu bedanya tipis. Kalau habib itu nasab, kiai nasib. Makanya banyak anaknya kiai tidak jadi kiai. Saya sering ditanya, Miftah itu dipanggil Gus, nasabnya dari mana? Saya paling tidak suka kalau ditanya soal nasab. Sampai satu ketika guru saya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan dawuh, le, daripada dadi fitnah, sekali-kali kamu juga boleh ngomong nasab. Kenapa saya menghindari ngomong nasab, Mas Anas? Sederhana saja, sebenarnya saya malu ketika membicarakan kehebatan mbah saya, sementara saya tidak menjadi apa-apa. Ketika saya membaca manakib mbah saya yang luar biasa, saat itu saya belum menjadi apa-apa. Harusnya kita malu. Tetapi hari ini banyak kita yang terjebak kepada memori sejarah, membanggakan nasabnya sementara dia bukan siapa-siapa. Kalau saya kemarin ditanya sama Pak Kiai Said Agil, le, Jal, sebutan nasabmu ki sopo? Saya matur, jarang banget saya matur ini. Saya mau matur karena saya punya keterikatan dengan Banyuwangi, karena kebetulan saya itu SAP, Sarjana Alas Purwo. Sarjana Alas Purwo. Saya dulu bertahun-tahun Pak di Alas Purwo. Nama saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Punya bapak sekarang di Lampung. Namanya Kiai Muhammad Muradi. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Boniran. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Jalal Iman. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Karyonawi. Punya ibu namanya Nyai Madarum. Punya bapak namanya Kiai Ilyas. Punya bapak namanya Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari Ponorogo punya bapak namanya Kiai Anom Besari yang makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Raden Demang di Kediri. Punya bapak namanya Pangeran Demang di Kediri. Punya bapak namanya Ratu Jekulo di Kediri. Punya bapak namanya Brawijoyo Limo. Jadi kalau diurut, alhamdulillah jelek-jelek begini Bu, masih keturunan 15 dari Brawijoyo Limo. Loh. Tapi saya nggak bangga Pak, karena hari ini nasab itu tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah ini nggak berbanding biasanya itu. Makanya kalau ada orang NU ribut itu biasanya bukan masalah pendapat, tapi persoalan pendapatan, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ibu Bupati beserta suami, inilah hebatnya perempuan. Kalau Mas Anas dulu Bupati, dengan gampang saya menyebut Pak Bupati Mas Anas beserta Ibu PKK. Begitu Ibu yang jadi Bupati, saya nggak mungkin menyebut Ibu Bupati bersama Bapak PKK. Nah, ini nggak mungkin. Dan segenap jajarannya, Pak Wakil Bupati, Mus Forkompinda, ada Pak Kapolres Leting 2000 yang sekarang AKBP sama dengan saya. Kalau Anda Akejun Komisaris Besar Polisi, Gus Miftah AKBP, aku kiainya Bapak Polisi. Nah, kemudian juga ada Pak Dandim, kemudian Pak Danlanal, Pak Kajari, dan lain sebagainya. Yang perlu Forkominda pahami, Anda punya pemimpin seorang perempuan. Karakter perempuan itu adalah, ingat, wanita itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Hati-hati, hati-hati. Ibu Ketua Dewan, lah ini hati-hati ini, hati-hati. Perempuan itu ahli sejarah Pak. Jadi sekali Anda punya salah, seumur hidup dia akan ingat. Maka jangan pernah punya salah dengan seorang perempuan. Nah, maka ini Banyuwangi saya pikir istimewa. Bupatinya seorang perempuan. Saya jadi ingat dulu lagu yang sekarang lagi viral itu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Coba dilanjutkan. Kau mengandung lagi. Meteng mana. Tapi apapun itu, 3 tingkat itu benar Bu.
Maka saya selalu mengatakan, sehebat-hebatnya laki-laki kalah dengan kehebatan perempuan. Buktinya apa? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Remuk jum remuk gitu loh. Makanya kalau Mas Anas tanya sama saya kemarin di Lampung, Gus, bisa nggak membedakan madu yang asli sama madu yang palsu? Wah, bisa. Caranya gampang. Madu taruh di atas meja, dikerubut semut, palsu Pak. Berarti dia gula, mengandung gula. Karena madu asli nggak mungkin dirubung semut. Madu taruh botol, dikocok-kocok kok dia gerak, palsu Pak. Berarti di dalamnya ada air. Nah, madu dibawa pulang, istri marah, asli Pak. Wallah asli. Dan kebetulan saya itu jarang banget Ibu Bupati ngaji ditemani sama istri. Alhamdulillah istri saya malam hari ini hadir. Saya hanya pengen bilang, di balik lelaki yang kuat ada istri yang hebat. Dan di balik istri yang hebat ATM-nya 4. Nah, itu biasanya seperti itu. Mau kayak apapun laki-laki nggak mungkin menang sama istri. Pak Kapolres lah, kalau di kantor galaknya minta ampun, di rumah kalah sama provos di rumah, itu bener. Di kantor sama kasat, ketemu istri, iya mah, iya itu. Saya juga sama dan saya. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa hadir. Ini benar di luar rencana. Seharusnya saya tanggal 23 berangkat ke Amerika. Kebetulan saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara tentang toleransi beragama. Gara-gara ceramah saya yang viral di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Waktu itu saya berbicara tentang toleransi. Ternyata komunitas Katolik di Amerika itu sangat tertarik dengan konsep ceramah saya di Jakarta waktu itu. Padahal saya ceramah itu berlandaskan kepada Pancasila, ideologi yang saya pahami dan sebaik-baiknya ideologi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saya diundang ke sana Pak. Jadi orang Amerika belajar toleransi dari orang Indonesia. Kebetulan visa saya terlambat turun. Satu. Yang kedua, COVID di Amerika sekarang lagi naik. Yang ketiga, pulang dari Amerika harus karantina 10 hari. Maka saya memutuskan diundur dulu. Nah, rencana A gagal. Rencana B, istri saya ngajak umroh malam tahun baru. Kebetulan banyak teman-teman, ayo Gus, ini ada untuk Gus Miftah sama istri, bisa malam tahun baru umroh di Mekah. Kalau vaksinnya di luar Sinovac tidak perlu karantina, langsung bisa umroh. Tetapi kalau Sinovac harus karantina. Nah, kebetulan istri saya ini karena kemarin kena cancer, sembuh tapi belum sempat divaksin, gagal lagi. Akhirnya kemudian anak saya bilang, bah, malam tahun baru kok cuma di rumah, kayak orang nggak punya duit. Hah, maksud kamu apa? Mbak, ayo jalan-jalan. Maunya kemana Dek? Ke Bali. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah malam hari ini saya bisa sowan ke sini sekaligus untuk ziarah ke Bali. Ceritanya begitu Pak. Nah, gitu. Kan lumayan ziarah ke Bali disangoni sama Ibu Bupati. Lah, kira-kira begitu. Dan yang saya muliakan Gus Hafid, mohon maaf Gus, Anda tidak hadir ke sini bukan karena pandemi. Manusia boleh berencana tapi isi ATM yang menentukan. Nah, kira-kira begitu. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, saya bersyukur malam hari ini kita semuanya bisa hadir di tempat ini dengan satu kalimat yang luar biasa, refleksi akhir tahun, muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu. Begitu luar biasa perjalanan tahun ini. Maka kemarin di mobil saya bilang sama Mas Anas, Mas Anas lebih suka olahraga mana? Lari atau jalan? Kalau saya lari Gus. Saya jawab, kalau Gus Miftah, kalau saya suka jalan. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, saya itu besok bulan Januari Pak, sebelum saya lanjutkan, saya akan mendapatkan 2 penghargaan rekor muri. Yang pertama, karena kemarin belangkon saya lelang untuk Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung,
itu laku 900 juta Pak. Jadi belangkon saya ini laku 900 juta. Saya jadi ingat sebuah kaidah yang mengatakan kulla syai'in idza katsura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak biasanya murah kecuali adab. Jadi kalau Anda pengen mahal, caranya gampang. Jadilah yang sedikit. Kenapa Banyuwangi ini salah satunya jadi pusat tujuan kepala daerah untuk belajar? Karena ini termasuk yang apa? Yang sedikit. Prestasinya tidak semua dimiliki oleh daerah-daerah lain. Maka menjadi mahal. Belangkon saya ini mahal bukan karena apanya, Pak. Kebetulan sebulan sebelumnya ada gerakan santri asuh, saya lelang belangkon. Laku 200 juta. Uangnya saya sumbangkan untuk gerakan santri asuh. Kemudian saya ditelepon sama teman-teman panitia muktamar, Gus, panitia muktamar duitnya kurang nih. Terus gimana? Yuk kita bikin konser sama Abah Lutfi sama Gus Miftah. Bagaimana caranya bisa menghimpun dana untuk muktamar? Jangan sampai NU minta-minta. Oke, saya datang. Alhamdulillah Pak. Saya lelang dalam waktu 10 menit belangkon saya laku 900 juta. Loh, apalagi isi belangkonnya Pak, gitu loh. Jadi saya mempunyai konsep kulla syai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau banyak itu pasti murah kecuali adab. Lah, kalau Anda pengen menjadi orang yang mahal harganya, jadilah orang yang langka. Barang itu kalau langka berarti barang antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak Pak, tapi yang mau blusuan di klub malam langka. Gus Miftah langka, berarti Gus Miftah antik. Kalau antik berarti harganya, nah ya itu mahal Pak, kira-kira begitu. Itu Bupati ya, konsepnya seperti itu. Makanya kemarin ketika rame-ramenya kriminalisasi ulama, saya nggak setuju. Nggak ada istilah kriminalisasi ulama. Yang ada itu adalah ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu Pak Kapolres kalau ngundang kiai nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Itu melanggar KUHP pasal 378, penipuan. Diamplopi kok Gus, tapi isinya cuma sedikit. Lah itu pasalnya beda lagi, 352, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, itu kan. Saya nggak minta kok Bu, cuman mengingatkan bahwa ada pasal itu. Jadi alhamdulillah ini besok mau dapat penghargaan Muri, walaupun saya nggak minta. Kemudian yang kedua, tadi kenapa saya tadi soal quote tadi itu, saya mendapatkan penghargaan yang kedua gara-gara saya dianggap selebriti yang paling banyak wajahnya digambar di bokong truk. Saya sudah mengkoleksi kiriman para netizen itu Ibu Bupati, sudah sekitar 150 truk yang gambarnya di bak maupun di bokong itu gambar saya. Kalau dulu kan gambar truk itu Kiai Marwan Nyuwun Sewu itu biasanya ya gambar-gambar janda. Tulisan captionnya itu kan kadang-kadang, wah, bojomu adalah semangatku, kira-kira dulu begitu. Lah sekarang ternyata ada kecenderungan teman-teman sopir truk itu mengganti wajah-wajah janda itu dengan gambar saya dan quote-quote yang saya sampaikan. Kayak tadi itu, hidup itu adalah tentang perjalanan bukan tentang pelarian. Saya dulu ketika Maulid Nabi dihina, kemudian tahlil dihina dan lain sebagainya, saya punya quote sangat viral waktu itu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Lah, itu ternyata viral Mas Anas. Lah ternyata saking banyaknya gambar saya di bokong truk, kiai saya di Jawa Timur, Kiai Mustamar Marzuki, Gus, jenengan tak kasih julukan baru apa? Wali bokong truk, gitu loh. Wali bokong truk. Sampai saya yang sangat apa ya, kaget, ada gambar mobil tangki Pak, mobil sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Dan captionnya, subhanallah, silitmu adalah rezekiku. Sabahagiamu lah saya bilang. Jadi 2 rekor itu besok, kalau saya besok jadi dapat rekor Mas, dari teman-teman Muri, nanti Mas Anas saya undang. Mas Anas saya undang. Kebetulan saya kenal Mas Anas sudah lama. Saya tidak mau memanggil dia teman, tapi mau memanggil sahabat. Apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Sahabat itu adalah panggilan orang NU Mas.
Teman, pacar, sahabat. Teman itu siapa? 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar itu siapa? 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan pacar, bukan sahabat, bukan teman, tetapi sahabat. Siapa itu sahabat? Seorang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Lah, kira-kira begitulah. Makanya cowok itu harus pintar gombal, Mas. Karena kelemahan cewek itu di telinga, kelemahan laki-laki itu di mata. Nah beneran, Pak. Makanya kenapa kemana-mana saya pakai kacamata hitam, nah, supaya kalau ngelirik janda tidak kelihatan. Nah kira-kira begitu. Cowok itu kelemahannya di mata, Pak. Wallah, di mata. Karena cowok itu kelemahannya di mata, maka cewek harus pintar dandan. Karena cowok itu kurang ajar, Ibu Bupati. Kalau di luar lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh, itu Pak, itu. Weh, itu. Kalau cowok kelemahannya di mata, cewek kelemahannya di telinga. Itulah alasan kenapa cowok harus pintar ngomong, Pak. Supaya bisa merayu istrinya, kira-kira begitu. Nah, malam hari ini pengen saya sampaikan satu hal. Kita hidup, kalau anak-anak milenial itu ditandai dengan satu era yang namanya era society 5.0. Ini sebenarnya bahasa anak milenial, tapi akan mencoba saya sampaikan secara kolonial. Karena milenial itu usianya 30 tahun ke bawah, sementara 30 tahun ke atas itu namanya kolonial. Nah, jadi kayak bapak-bapak yang hadir rata-rata kolonial ini. Nah, kalau Kiai Marwan ini beda, usia kolonial tapi selera milenial. Nah, kira-kira begitu. Era ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan segala sesuatu yang berbasiskan kepada teknologi. Satu era, satu zaman ditandai di mana teknologi itu menjadi sebuah keharusan. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kemarin di Muktamar di Lampung saya sampaikan begini, ajaran Nahdlatul Ulama itu menarik. Kiai-kiai NU itu lebih bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Persoalannya adalah kenapa di media sosial, di YouTube, Kiai NU kalah gaungnya dengan orang-orang non-NU. Coba Anda lihat, 2 tahun yang lalu Kiai Imam Jazuli, pengasuh pondok pesantren Bina Insan Mulia Cirebon, itu membuat survei 10 ustadz yang masuk 10 besar antara yang berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan Wahabi. 10 besar itu Pak, yang masuk Ahlussunnah wal Jamaah hanya 2 orang, sisanya adalah orang-orang Salafi Wahabi. Sekali lagi, dari 10 orang survei Kiai Imam Jazuli yang berideologikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya 2 orang, sisanya orang-orang Wahabi. 2 orang itu siapa? Gus Bahak dan Gus Miftah. Di luar itu semuanya dikuasai oleh Wahabi Salafi. Di mana? Di media sosial. Saya hari ini tidak kemudian menuntut seorang Kiai Suriah untuk mempunyai Instagram, enggak. Tentunya akan sangat aneh ketika Kiai Marwan pegang Instagram atau Kiai Marwan pengguna TikTok umpamanya. Kan alay banget. Enggak harus seperti itu. Nyun sewu Ibu Bupati, kalau Anda buka TikTok dengan tagar Gus Miftah, di situ akan muncul tagar Gus Miftah, ada namanya Gus Miftah dakwah, Gus Miftah viral, Gus Miftah kuwud, Gus Miftah ora aji, Gus Miftah lucu, macam-macam. Yang paling atas itu namanya Gus Miftah. Tagarnya berapa Ibu Bupati? Hampir 400 juta. Bahkan tagar Gus Miftah itu mengalahkan tagarnya Deddy Corbuzier, mengalahkan tagarnya Nikita Mirzani. Artinya apa? Bahwa dakwah bil medsos hari ini menjadi sebuah keharusan. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kemudian kita melihat teknologi dakwah dari masa ke masa itu kan mengalami perubahan. Di zaman Nabi, satu metode yang paling terkenal adalah khotibun nas bi qadri ukulihim, dakwah bil lisan, menggunakan kekuatan retorika Nabi Muhammad SAW. Betapa menyenangkannya dakwah Muhammad menggunakan lisannya. Makanya kalau hari ini orang bilang itu cuma pintar ngomong toh, Anda salah. Karena ngomong itu juga butuh keahlian.
Soekarno dikenal sebagai orang hebat karena retorikanya luar biasa. Hari ini banyak orang alim, kealimannya, ilmunya tidak bisa dinikmati oleh masyarakat gara-gara tidak mempunyai retorika yang bagus. Makanya kenapa kemudian di pondok kita diajarkan ilmu balaghah, ilmu badi' dan lain sebagainya, ilmu mantik dan lain sebagainya, supaya belajar khatibun nas biqadri uqulihim. Seperti Gus Baha, saya yakin potensi-potensi alim seperti Gus Baha di pesantren sangat banyak, tetapi yang mempunyai logika, mempunyai retorika seperti beliau itu jarang. Dan itu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Satu. Kemudian berkembang lagi di masa para sahabat. Perkembangan metodologi dakwah sudah tidak lagi hanya menggunakan al-lisan, tetapi bil qalam, mulai menulis kitab hadis, Quran mulai dibukukan. Dan kita akui kelemahan orang NU adalah di bahasa tulis. Bahasa lisan nggak ada yang bisa mengalahkan orang NU, Pak. Tapi kalau bahasa tulis kita kalah jauh. Karena tradisi menulis itu bagi kita kurang. Padahal kita diajarkan kutulis apa yang kulakukan dan kulakukan apa yang kutulis. Tapi tradisi menulis itu sangat jarang. Makanya kalau pengajian seperti ini jarang kemudiannya menggunakan bolpen yang membawa buku. Kenapa? Karena memang tidak menjadi tradisi dan budaya. Bahkan sekarang Rokib dan Atid sudah tidak mempunyai buku tulis, Pak. Iya, nggak ada sekarang sudah. Begitu besok yaumul qiyamah kita dihisab, kita sebangga, oh Rokib dan Atid tidak mempunyai catatan amal saya. Begitu dia datang langsung, Pak Aswar Anas, buka HP-mu, modare konangan kabeh ternyata. Kenapa hari ini malaikat Rokib dan Atid tidak mempunyai tulisan? Karena semuanya kita tulis sendiri di HP kita, Pak. Jadi di sini rahasianya. Makanya sekarang kalau suami ninggal HP di rumah rasanya, Pak, seperti OTT KPK, Pak. Itu kira-kira begitu. Langsung istri saya batin, oh gitu toh, Bah. Enggak, Bun, enggak. Gitu. Jadi tradisi bil qalam ini masih kurang, Mas Anas. Ya, kita akui itu. Kemudian beranjak lagi di masa Wali Songo. Dakwah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Menggunakan apa? Bisaqafah, budaya. Maka kemudian kita mengenal lagu-lagu warisan Wali Songo. Ibu Bupati nyuwun sewu nggih. Lagunya Wali Songo itu banyak yang sederhana, tapi sebenarnya mempunyai value yang istimewa. Contoh lagu Gundul-Gundul Pacul, itu jangan dianggap sembarangan. Gundul-Gundul Pacul itu merupakan lagu untuk nyindir para pejabat supaya tidak gemblelengan. Makanya besok nyuwun sewu ya, di Banyuwangi acara selanjutnya sambutan dari Ibu Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan. Kalau bisa audien diajak nyanyi gundul gundul pacul cul gemblelengan. Supaya apa? Supaya pemimpin-pemimpin kita tidak gemblelengan. Makanya kalau kemudian gemblelengan wakul gelempang segane dadi saratan. Makanya kalau punya pejabat jangan sampai gemblelengan, supaya diangkatnya menjadi pejabat selamat, berakhirnya selamat. Maka kalau ada calon bupati jadi bupati syukuran, saya menolak. Anda salah. Syukuran itu kalau Anda jadi bupati, apalagi 2 periode, selamat, nggak ada masalah hukum, baru syukuran koyo Mas Anas kuwi bener. Baru syukuran, selamat, Pak. Sekarang sudah nyalon bupati, ragate oke, modalnya banyak, belum apa-apa sudah syukuran, tim sukses sudah nagih macem-macem. Akhirnya jadi bupati gemblelengan. Bupati gajinya cuma sedikit. Tanya Ibu Bupati nyuwun sewu, gajinya beliau itu cuma 5 juta, Pak. Ngundang Gus Miftah gaji setahun entek, Pak. Itu loh. Dari mana? Makanya sing bener, Mas Anas sudah selamat jadi bupati 2 periode, baru kemudian syukuran. Alhamdulillah dengan selamat sentosa, Anas jadi bupati Banyuwangi 2 periode selamat. Apa nggak kacau, Ibu? Baru diangkat jadi bupati syukuran, setengah tahun kemudian ditangkap KPK. Itu namanya fitness, badannya fit, hatinya ngenes.
Anda diangkat jadi kepala dinas oleh Ibu Bupati, jangan bangga. Yo, syukuran kepala dinas. Anda belum bisa dikatakan selamat sampai Anda tidak gemblelengan, baru kemudian Anda menjalani jabatan itu dengan selamat, baru namanya syukuran. Saya sering guyon, Pak. Kok sekarang banyak pejabat korup itu yang salah siapa? Yang salah, Bu, guru TK. Gara-gara masuk TK, diajari lagu judulnya Kancil Nyolong Timun. Pentingnya kancil nyolong timun diajarkan ke anak TK itu ono apa, Pak Anas? Nggak ada urgensinya sama sekali. Karena masa kecilnya diajarkan kancil nyolong timun, maka begitu berjadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Nggak usah lah diceritakan itu. Nyun sewu Kiai Marwan, ada lagi lagu yang paling saya benci, menurut saya membubrah ke orang NU. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Milo wong NU kuwi kon kompak angel, soale balone mbledos. Lu bener. Pemilihan bupati, PCNO ne milih sopo? Ada rakyatnya milih sopo. Itu kenapa? Mergo balone mbledos. Mulai saya dipisui karo ge jancuk Miftahi. Bisa kofah dengan menggunakan budaya. Hari ini masuk ke era 5.0. Bilisan masih, bil kolam masih, bisa kofah masih dengan budaya. Maka kenapa kemudian belangkon saya ini mahal? Ini ada ceritanya, Pak. Saya dulu itu menggunakan belangkon tahun 2006 setelah Bantul gempa bumi. Waktu itu ada kunjungan Gus Dur, mantan presiden, ke Bantul. Lagi-lagi Gus Dur. Ini besok tanggal 30 beliau halo, saya diminta untuk memberikan testimoni. Waktu itu Gus Dur diwawancara sama wartawan. Gus, kenapa Bantul gempa bumi? Jawaban Gus Dur dengan tanpa rasa bersalah. Yang salah itu DPR. Loh, kenapa Gus hubungannya dengan DPR? Salahnya DPR. Kenapa Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab? Karena waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi, kalau Pak Kiai ingat. Ya, Mas Anas ya, rame-ramenya itu. Kenapa Nyi Roro Kidul dipaksa pakai jilbab? Nah, saya ngawal beliau ke bandara Adi Sucipto waktu itu, sampai bandara, saya pulang. Itulah kenapa kemudian saya memutuskan menggunakan belangkon. Karena bagi saya antara agama dan budaya itu nggak harus dipertentangkan. Karena itu korelasinya sangat erat, Pak. Contoh beginilah. Perintah nutup aurat itu kan Al-Quran. Tapi cara menutup aurat dalam Al-Quran kan nggak disebutkan, Pak. Perintah menutup aurat itu adalah agama, cara menutupnya itu adalah budaya. Saya ulangi, perintah nutup aurat itu jelas agama, tapi cara menutup aurat itu budaya. Ketika orang Arab dibilang, hei wong Arab, tutup auratmu, bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Menggunakan jubah. Makanya kenapa kemudian ada orang mengatakan jubah itu sunnah, jubah itu budaya. Yang mengatakan budaya karena tradisi jubah sudah ada sejak sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Sementara yang mengatakan sunnah karena Nabi Muhammad kesehariannya juga menggunakan jubah. Pertanyaannya adalah, apakah kita orang Banyuwangi harus sama dengan orang Arab ketika menutup aurat? Tidak. Boleh pakai jubah, boleh tidak. Anda pekerjaannya menek wit kelapa golek degan, kok nganggo jubah? Ya naudzubillah min dalik, Pak. Bluluke nambah loro, Pak, itu loh. Itu. Makanya begitu masuk Banyuwangi boleh pakai sarung kayak Mas Anas, boleh pakai baju kayak hem kayak Pak Wabub, boleh pakai kayak saya, boleh pakai baju koko. Saya tidak pernah mengatakan itu baju muslim, Pak. Baju koko itu baju Cina, Pak. Maka namanya koko, Pak. Ya kan, koko Cina itu. Kalau baju ini orang Islam barangkali baju gus-gus itu, Pak. Tapi baju koko gitu. Coba nyuwun sewu.
Songkok yang dipakai oleh Pak Anas dan Pak Kapolres, Pak Dandim ini nyuwun sewu, itu songkok Islam apa songkok nasional? Songkok nasional. Artinya apa? Itulah identitas bangsa Indonesia. Pertanyaannya adalah, boleh nggak orang Nasrani pakai kopiah? Boleh, Pak. Lah, kalau itu budaya, songkok itu budaya, sama dengan belangkon. Belangkon ini juga produk budaya. Maunya begitu saya dulu pakai belangkon, dihina Pak, dibully Kiai kok pakai belangkon. Lucu. Sekarang yang lucu kamu, kopiahmu regane 10.000, belangkonku regane 900 juta Pak, gitu loh. Ini kalau di Arab ya nyuwun sewu, kondanya minta ampun ini. Saya sama istri umroh, ketemu orang Arab ditanya, mahada, ini apa? Saya bingung, belangkon itu bahasa Arabnya apa gitu loh. Akhirnya saya jawab, hada belangkon, gitu kan. Kalau dulu kita diajarin peci jelas kolang suatun, kira-kira begitu. Kalau ini kan bukan kolang suah, belangkon. Belangkon saya diminta dicium Pak, yo mambuk goblok menak gitu loh. Aku ora tau ngambung kok itu loh. Nah, akhirnya kemudian saya putuskan menggunakan belangkon. Konsep saya apa? Dakwahnya Miftah itu adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Bahwa antara agama dan budaya itu bisa dikorelasikan. Contoh, antara adzan dengan beduk. Kalau dilihat secara fisik, nggak ada korelasi antara adzan dan beduk. Makanya orang banyak salah paham akan keberadaan beduk. Orang NU itu lucu, kenapa pakai beduk? Manggil orang sholat kok pakai beduk? Anda salah. Beduk itu fungsinya tidak manggil orang sholat, memanggil orang sholat dengan menggunakan adzan. Kenapa mbah-mbah kita dulu menggunakan beduk? Alasannya sederhana, karena waktu itu belum ada speaker, belum ada ampli, belum ada salon. Supaya orang sekampung mendengar ada masuk tanda suara, masuk tanda waktu sholat, maka kemudian dipukul beduk. Ketika beduk bunyi berarti masuk waktu sholat. Memanggil orang sholat tetap menggunakan adzan, itu sebagai tanda masuk waktu sholat. Maka hebatnya Wali Songo dulu apa? Setiap kali membuat masjid itu biasanya pasti di pinggir alun-alun Pak. Coba Anda lihat Masjid Demak, Masjid Jogja dan sebagainya. Kenapa mereka membuat masjid di pinggir alun-alun? Alasannya sederhana. Di mana ada alun-alun, di situ pasti pusat berkumpulnya massa. Sampingnya dibuat masjid. Orang dulu belum mengenal masjid. Bagaimana caranya supaya orang masuk masjid? Di dalam masjid dikasih gamelan. Makanya di Keraton Yogyakarta di masjid itu ada 2 gamelan yang terkenal. Namanya Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowilogo. Begitu gamelan ditabuh, nggak usah diundang Pak, orang datang. Sama halnya kalau di Banyuwangi ada gandrung Banyuwangi, nggak usah diundang, datang Pak. Apalagi penarinya ayu-ayu terus seksi-seksi. Ya, datang. Orang masuk masjid gara-gara mendengar gamelan. Orang dulu nyuwun sewu belum ada yang pakai sandal, nggak ada yang pakai nakli, nggak pakai sandal. Bagaimana kemudian para wali mensiasatinya? Kalau langsung masuk masjid, masjidnya kotor. Caranya bagaimana? Di depan masjid biasanya dikasih kolam kecil. Tujuannya apa? Sebelum masuk masjid kakinya nyemplung kolam, begitu mentas kakinya bersih. Begitu mereka duduk mendengarkan gamelan, disitulah kemudian para wali menyampaikan ajaran agama dengan tembang dan lagu. Maka muncullah lagu Gundul-Gundul Pacul, Lir Ilir. Ngomong soal toharoh, tidak perlu membaca kitab Babut Toharoh, tapi cukup menggunakan lagu judulnya Sluku-Sluku Batok, Batok Ela Elo, Si Romo Menyang Solo Le Oleh Payung Muto. Sluku-Sluku Batok, Huslu-Huslu Batnaka, bersihkanlah batinmu. Batok Ela Elo, Batnuhu La Ilaha Illallah. Si Romo Menyang Solo, dari bahasa Jawa, Si Romo, Si Ramo, Aduso, Menyang mangkat, Solo sholat. Oleh-oleh payung muto, la ilaha illallah hayyum mauta. Itu cerdasnya para wali. Menyampaikan ajaran soal kematian, nggak perlu membaca ayat. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Enggak perlu. Tetapi Wali Songo mengajarkan dengan satu judul lagu, judulnya Turi-Turi Putih. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi, wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Makanya kenapa saya jarang menggunakan baju putih, karena saya ingat kafan.
Maka saya selalu menggunakan baju hitam Pak Kiai. Nah, makanya saya bilang, putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Padahal kemproh supaya nggak ganti baju sebenarnya itu. Turi-turi putih, sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih, ditandur itu artinya dikubur, kebon agung itu artinya kuburan. Supaya ngerti itu kuburan biasanya diwarnai patok Pak. Yang patok siji namanya tenger, kuburan itu patoke loro. Artinya apa? Tenger-tenger. Mila orang mati itu tenger-tenger. Ada dalilnya Gus? Ada Pak. Al-mayyitu fi qabri kal gharik al-mughawis. Mayat itu di dalam kuburnya seperti orang yang terombang-ambing membutuhkan pertolongan. Tenger-tenger. Yang tadiru da'watan, yang menunggu doa. Talhaquhu min abihi aw min akhihi aw min sadiqin lahu. Doa yang diharapkan dari bapak ibunya, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Wa idza lahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mayit, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka doa tersebut lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Kenapa? Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Karena hadiah orang hidup kepada yang mati adalah doa dan istighfar. Ayo, siapa yang sekarang bilang mendoakan orang mati nggak ada dasarnya? Ada Pak. Diterima. Buktinya gampang. Kita kirim Fatihah kepada yang mati. Begitu Pak Kapolres kirim Fatihah kepada yang mati, diterima apa enggak Pak Kapolres? Diterima. Buktinya apa? Enggak balik. Orang percaya, mati yo Pak Kapolres, mati yo gitu. Diterima itu dan gitu loh. Yang paling gampang Mas Anas. Kita lewat kuburan, disunahkan apa Pak? Mengucapkan salam Tondan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mengucapkan salam hukumnya apa Pak? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Berarti salam kita dijawab nggak sama ahli kubur? Dijawab dan. Kok kita nggak dengar? Kalau dengar dandem Melayu tak kan Dani? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Ambiar Pak gitu. Bisa kofah dengan menggunakan budaya. Nah hari ini bil medsos, dengan menggunakan medsos. Makanya saya berharap Ibu Bupati, Pemda Banyuwangi, berikut warganya, berikut anak mudanya, kaum milenialnya, semuanya sadar medsos. Di era 5.0, 5.0, kalau hari ini kita tidak sadar medsos Pak, akan ketinggalan. Saya jadi ingat ya, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Bunyinya kalau nggak salah begini, nyuwun sewu nggih kalau saya lupa. Am kuntum syuhada'a id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini adalah ketika Nabi Yakub sakaratul maut. Ketika Nabi Yakub mau mati, mau meninggal dunia, mau wafat, dia mengatakan kepada anak-anaknya, id qala li banihi, apa kata Yakub? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku mati? Kiai saya dulu Pak di Lampung bilang sama saya begini, saya nggak tahu ini tafsir apa, tapi ini perkataan kolnya Kiai saya. Delokon ayat ini. Kenapa Kiai? Kenapa diksi yang dipakai oleh Allah itu ma, bukan man? Bukan man ta'buduna min ba'di, tetapi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu sembah? Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat siapa yang kamu sembah? Oh tak pikir apa ngopo kowe. Kamu sok baik kamu ah. Kamu harus kesini harusnya nggak bawa air putih, kopi dong, kopi gitu loh. Masa Banyuwangi nggak punya kopi gitu loh. Masa saya kopi harus minta Pak Ibu Bupati, keterlaluan kalian itu. Oh kalau itu udah dingin pasti Pak gitu.
Kopi 1.400. Padahal tadi pas saya di situ masih 199 Pak. Itu. Kopi. Kenapa Ibu Bupati saya suka kopi? Karena kopi ini mengajarkan kepada kita bahwa pahit dan manis bertemu di dalam kehangatan. Iya. Gitu. Kayak Mas Anas ini seperti bupati. Pahit sih, tapi banyak yang suka. Gitu. Tapi bagi para suami yang hari ini ditinggalkan oleh istri, hati-hati. Jangan pernah kau sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Codot. Iki mau terakhir ngomong apa iki mau? Gara-gara kopi lali saya. Apa dan? Oh, apa dan siapa? Jadi Kiai saya waktu itu bilang begini, le delok ayat le. Saya itu nyuwun sewu Kiai ya. Kalau saya dianggap tidak alim itu memang itu benar. Sama sekali saya tidak alim. Saya itu nderek Kiai saya di Lampung itu 6 tahun, enggak sekalipun saya diajak ngaji Kiai. Saya itu santri tabarukan, termasuk dulu kepada Mbah Yasin Blitar, termasuk kepada Gus Maksum, kepada Gusmi, walaupun saya nggak lama ketemu Gusmi, sekali 2 kali pertemuan, tapi secara filmanam itu insya Allah 6 tahun saya ikut Kiai saya diajak tabarukan. Jadi teman-teman saya ngaji imriti, saya nggak diajari. Saya cuma dengar dari kandang, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khari khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum. Saya nerokke di kandang. Kiai saya bilang, udah kamu nggak usah ngaji. Saya waktu itu dipasrai Kiai saya Kiai untuk ngurusi 20.000 ayam telur. Jadi kalau yang lain ngaji, sobo saya neng kandang Mas Anas. Jadi kalau hari ini Miftahnya nggak alim, wallah itu benar. Teman saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Man isdada ilman walam yasdad udan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Saya pegang kitabnya saja nggak boleh ya. Urusanmu neng kandang nih. Sampai kemudian aliyah santri teman-teman saya sekelas itu ngaji hikam. Ma tawaqafa matlabun anta tolibu birobika wala tayasara matlabun anta tolibu minamsika. Saya nggak boleh ikut. Ora usah. Saya dengar dari kejauhan ijtihaduka fi ma duminalaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Ngomong soal doa la yamuddu ta'akhuru amadil ata'i mal ilahai fi du'a mujiban liyasika fa huwa duminalaka al ijabah. Saya pegang kitab, kayak saya bilang rasa melu-melu. Begitu saya berangkat ke Jogja Mas Anas, kayak saya bilang, "Le, kowe aja nesu. Kowe sok bakal ngerti karepku. Ngopo kowe oleh ngaji kitab? Sok wancine iso kowe bakal iso le." Dan saya punya santri pertama yang katam bareng hikam dengan saya. Jadi yang ngajar sama yang diajar bareng hatamnya itu satu. Almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal. Jadi dia belajar hikam dengan saya, membaca bareng sampai rampung Pak. Itu di rumah yang masak ke istri saya itu sayur asem sampai sebelum beliau meninggal. Saya masih ingat betul waktu itu bahasan terakhir dengan dia, debat banyak tentang apa? Tentang arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip ki rasa kakean ngatur, wong urip wis ana sing ngatur. Awakmu rasa gawe aturan. Itu Ki, dengan almarhum Ki Entus Susmono. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Lah, ketika saya ditanya, "Kenapa Kiai? Allah menggunakan kalimat pemilihan diksinya itu apa, bukan siapa?" Jawaban Kiai saya itu apa, Pak? Le, kenapa Allah menggunakan kalimat ma bukan man? Nyuwun sewu ya, saya nggak tahu ini tafsir dari mana, ini bahasa Kiai saya. Karena Allah itu tahu le, menungso hari ini, manusia hari ini lebih mengutamakan apa dibandingkan siapa. Luweh milih opone tinimbang sopone. Saya mikir waktu itu, bener juga ya. Kiai saya bilang, apa kuwi penting, sopo kuwi luweh penting. Tetapi nyatanya orang hari ini lebih mendahulukan apa dibandingkan siapa. Contoh begini, pemilihan bupati. Kue sesok milih sopo? Hah, ora penting sopo, sing penting aku entuk apa.
Yang saya ceritakan ini Bupati Blambangan loh ya, bukan Bupati Banyuwangi loh ya, itu loh. Kalau di Banyuwangi insya Allah lah, gitu loh. Luwih parah, gitu kira-kira. Gitu loh. Jadi orang itu milih opone tinimbang sopone. Dalam jabatan tertentu, nyuwun sewu, sama-sama jabatannya. Kenapa lebih milih di A dibandingkan di B? Padahal levelnya sama, grade-nya sama, pangkatnya sama, tetapi kenapa? Waduh, aku mending ning A daripada ning B. Karena yang dilihat bukan sopone tetapi opone. Hari ini orang berorientasi kepada opo, bukan kepada sopo, Pak. Padahal saya meyakini onone opo kuwi nggih nyuguh sopo. Lah ono sopo insyaallah bakal entuk opo kuwi penting, sopo kuwi luwih penting. Tapi nyatane uang luwih penting ya opo tinimbang sopo. Lah sopo? Ya sopo itu loh. Niki nyuwun sewu loh. Tak pikir-pikir bener tuh Ki, bener juga ya. Aku entuk opo? Anda punya anak perempuan dilamar, nyuwun sewu ini. Alah, sapa sing lamar? Duwe opo? Tidak melihat sopone, Pak. Duwe opo? Pekerjaanmu opo? Gajimu piro? Makanya saya sering guyon sama teman-teman Mabes Polri itu. Orang itu kalau udah punya mantu polisi, bangganya minta ampun. Mantumu sapa? Polisi. Tapi lah duwe mantu Mbah Modin, Mbah Rois, nyuwun sewu. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Mas Anas? Mbah Modin. Mantumu siapa? Modin. Gitu lah. Enggak bangga, Pak. Mantumu apa? Tentara, bangga dan itu loh. Mantumu apa? Polisi, bangga. Mantumu apa? Jaksa, bangga. Begitu mantumu apa? Modin. Polisi itu penting, jaksa itu penting, TNI itu penting, Modin gak kalah penting, Pak. Polisi mati sing bungkus apa? Modin, Pak. Modin mati bungkus dhewe, Pak. Apa? Sengit aku itu loh. Mikirin Pak Kapolres Miftah kita hancur tenan itu. Orang lebih mementingkan opone tinimbang sopone. Coba kalau kita lihat, kudune sing didelok Ibu Bupati ini apa? Oh, Bupati Banyuwangi, seorang perempuan, selama sekian tahun menjabat, sopone ini dilihat prestasinya apa? Kadang-kadang bupati itu disengiti gara-gara apalah ketemu kiai orang amplopi, Pak. Saya dulu entos itu sumbangan untuk NU luar biasa, namanya dana hibah kalau nggak salah. Dari 2 miliar zaman entos memberikan bantuan hibah kepada NU sampai 20 miliar. Konsekuensinya apa? Kalau ketemu oknum kiai, beliau tidak bisa ngamplopi karena membiasakan dengan sistem yang saya sumbang adalah Nahdlatul Ulama. Yang terjadi apa? Akhirnya dimusuhi oleh teman-teman sendiri. Padahal ketika kita menuntut lebih kepada Ibu Bupati secara person, itu artinya kita menuntut seorang bupati untuk korupsi. Tak ewangi, Bu, tak ewangi. Nah, itu beneran. Makanya begitu panitia bilang, Gus nyuwun sewu kalau Gus minta hadir, amplopnya pas-pasan. Wes ora apa-apa, aku wis sugih, tak bilang gitu. Nah. Toh yang nambah bukan bupati kok, suaminya kok, ngapain saya bilang gitu. Apa sopo? Luwih penting sopo tinimbang apa? Tapi hari ini orang melihat opone tinimbang sopone. Dulu kalau mertua saya itu melihat opone, Pak, saya ditolak, Mas Anas. Saingan saya untuk mendapatkan istri saya itu ono sing polisi, ono sing DPR, ono sing lurah. Saya pengangguran, Pak. Tapi mertua saya ini hebat. Yang dilihat bukan opone tapi sopone. Maka begitu saya menikah mau limo dan madep mantep mangan melu morotuo. Sampai akhirnya M10, Pak. Madep mantep mangan melu morotuo, morotuo muring-muring menantu meneng mawon gitu. Sampai akhirnya M15, Pak Kiai. Madep mantep mangan melu morotuo, morotuo muring-muring menantu meneng mawon, morotuo mati menantu melu marisi gitu loh. Morotuo saya cuman bales 1 M. Napa, Pak? Matamu katanya itu loh. Makanya saya angkat topi sama mertua saya. Ini kebetulan ikut mungkin di belakang di bis karena beliau pemalu. Dia nerima saya, padahal saya nggak punya apa-apa, tapi dia sopo. Waktu itu saya ditanya,
kelebihan kamu itu apa le? Wani ngelamar anakku. Saya bilang, Pak, kelebihan saya itu cuma satu, kekurangan saya juga cuma satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu nggak punya kelebihan. Ya modar tapi, ayo. Sampai saya diwejang waktu itu. Lah sesuk anak bojomu piye le? Saya kasih konsep. Makanya perempuan ya, mohon maaf ibu-ibu ya, jangan lihat opone bu ketika anakmu dilamar sama seorang laki-laki, tapi lihatlah konsep hidupnya, proposalnya. Lu beneran bro, dilihat konsepnya. Iki anakku mau rabiki konsepmu apa le? Harus jelas. Makanya kamu jadi jomblo, jadilah jomblo yang berkualitas. Lu bener. Kalau kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu bilang sorry saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya terlalu indah untuk dimiliki. Wah gagah, malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Lah, saya bilang waktu itu sama mertua saya, Pak nyuwun sewu, asyakku fir rizki asyakku fir rozik. Orang yang meragukan rizkinya berarti meragukan sang pemberi rizki. Wa ma min dabbah fil ardi illa 'alallah rizquha. Saya meyakini kalau Allah menitipkan istri kepada saya berarti Allah menitipkan rizkinya kepada saya. Bapak mertua saya tanya, Pak jenengan ngerti entung? Mertua saya bingung, Pak. Loh apa le hubungannya karo entung? Ya ora ono, Pak. Tapi jenengan persani entung. Entung itu berada di dalam daun pisang, nggak pernah bergerak, nggak pernah keluar dari daun pisang. Begitu dibuka lemu, nggak ada masalah entung kuru itu nggak ada. Apalagi kok entung stroke itu nggak ada. Kalau ASN Banyuwangi stroke ada, entung nggak ada. Kenapa ASN Banyuwangi ada yang stroke, Ibu Wakil Ketua DPRD? Alasannya sederhana, stroke itu adalah penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Itu persoalan. Akhirnya mertua saya bilang, konsepmu begitu le. Iya Pak, masa kita kalah dengan nyamuk? Kembali Ibu Bupati, lagunya anak kecil yang paling saya sukai cuma satu, cicak cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Mungkin ini adalah merupakan tafsir dari innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Keren ini nyamuk. Ini jomblo-jomblo yang nggak berani menikah, kamu kalah dengan nyamuk. Nyamuk itu Pak, alat mencari rizkinya cuma satu, lidah. Alat, cecak. Cecak itu Pak, alat mencari rezekinya cuma satu, lidah. Rezekinya nyamuk yang bisa terbang. Ini seharusnya cecak protes. Rezeki saya terbang, saya cecak nggak bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Pertanyaan saya adalah, nyamuk yang mendatangi cicak atau cicak yang mendatangi nyamuk? Allah adil Pak. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Allah adil Pak. Masa kamu jomblo, aduh saya baru ASN, baru masuk jadi karyawannya Bu Bupati, saya nggak berani menikah. Kamu salah bro, salah. Ingat ya, jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati, jangan-jangan kamu cucunya Dajjal, tak kandani itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini ma itu penting, man lebih penting. Enggak, supaya lebih rileks, selawatan dulu ala Nahdlatul Ulama. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat
ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada kebaco temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Coba dijawab yang kenceng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli iman ala mada sholli iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka kemudian jawabannya adalah supaya kita tidak terlalu melihat ma dibandingkan man, tidak hanya melihat apa dibandingkan siapa. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Kula lak macane iki jenenge nangis Yai. Saya jarang baca ayat ini. Kenapa? Ini nampar betul muka saya, mencolok betul mata saya. Apa Allah menyindir orang-orang yang hanya mementingkan ma dibandingkan ma? Naudzubillah min dalik. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tasrukhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladina, nyuwun sewu terusnya gimana? Dzalika masalul qaumil ladina, itu adalah perumpamaan bagi orang-orang yang lebih mementingkan urusannya dunia.
Famasalu kamasalil kalbi ing tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Saya ulangi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Famasaluhu kamasalil kalbi ing tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas. Nyuwun sewu. Ini ayat saya baca untuk diri saya. Apa kata Allah? Mereka sebenarnya dikehendaki akan diangkat derajatnya oleh Allah, la rafa'nahu biha. Tetapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tetapi mereka lebih cenderung kepada urusan dunia. Tadi itu. Lebih melihat urusan dunia, cenderung kepada urusan duniawi. Famasaluhu, maka perumpamaan orang-orang yang lebih mencintai dunia, kama salil kalbi, naudzubillah min dalik, perumpamaannya seperti anjing. Ing tahmil alaihi yalhas, ketika engkau halau dia menjulurkan lidahnya. Au tatsrugu yalhas, dan ketika engkau tinggalkan dia tetap menjulurkan lidahnya. Pertanyaannya Pak nyuwun sewu, kenapa anjing ini kok senengannya melet-melet? Tujuannya cuma satu, seolah-olah pengen menguasai dunia seisinya. Tapi begitu kita lempar satu tulang, sudah puas dia Pak. Wis nyokot balung wis puas Pak. Ini kuasu. Jadi kalau saya ngaji dengan Pak Jaksa Agung Pak, kebetulan Pak Jaksa Agung itu kawan saya dekat, Pak Burhanuddin. Saya sering diskusi sama beliau. Makanya kenapa beliau itu sederhana banget. Orang-orang yang cenderung menghalalkan semua cara untuk mendapatkan dunia, mencintai dunia, naudzubillah min dzalik, perumpamaannya seperti anjing. Loh, berarti kita nggak boleh punya dunia, Gus? Anda salah. Imam Abu Hasan Asadili itu kaya, santrinya semuanya gratis. Tidak hanya santrinya, sak keluargane Hasan Asadili dilagati kaya Pak. Imam Malik kaya, tetapi konsepnya adalah boleh punya tetapi tidak boleh cinta, sebagaimana diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya. Oleh duit apa aja seneng. Saya itu nyuwun sewu Pak Kiai Surya ya, saya dikritik, Gus Miftah tuh kok penampilannya mewah-mewah. Nanti dulu Pak, yang saya hadapi di Jakarta dengan bapak-bapak modern di Banyuwangi ini ku beda Pak. Jamaah saya di Jakarta itu sekelas Jadi Corbuzier, sekelas Raffi Ahmad, Mas Anas taulah, Atta Halilintar, Aura Kasih, Anang Asanti. Terakhir yang ikut ngaji sama saya siapa? Nikita Mirzani. Kenapa Pak Kapolres bilang wow? Gitu loh. Kalau penampilan saya di hadapan mereka, Bu, nyuwun sewu, sarung saya ngelinting, ngambune kelembak menyan, sandal saya jepit, gak dilihat. Saya punya prinsip, kalau hanya gara-gara atribut yang saya pakai orang menghinakan dakwah saya, maka menggunakan atribut mahal wajib hukumnya. Kalau Anda menghina Miftah person, oh maafi muskilah, never mind, nggak ada masalah, no what. Tetapi ketika yang dihinakan adalah Islam dan dakwahnya, nggak boleh Pak. Saya harus gagah, barangnya saya ngapi, supaya apa? Islam tidak dihinakan. Tetapi ingat, boleh punya, tidak boleh cinta. Maka orang kaya harus mempunyai sifat zuhud, orang miskin harus mempunyai sifat wiro. Zuhud itu saya nggak setuju dengan konsep tarkut dunya li ajril akhirah, meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat. Nyuwun sewu, saya nggak sepakat. Karena ayatnya jelas, wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar akhirat tapi jangan kamu lupakan dunia. Doanya pun jelas, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Boleh punya tapi jangan cinta. Aku diuji Mas Anas. Baru punya mobil pertama kali ya Bun, waktu itu Camry, platnya aja keren, AB1 GM. Maunya AB1 Gus Miftah, malah dibaca orang AB1 GM, AB1 Germo. Waduh, ciloko ya aku bilang gitu. Ngaji pertama kali ya, pakai mobil Camry, berhenti di lampu merah, ditabrak dari belakang Pak, bis sumber memolo Pak. Iya remok Pak mobil saya, sumber memolo. Saya waktu itu batin, aduh. Akhirnya saya ingat dengan konsep ini, boleh punya tetapi tidak boleh cinta. Kapolres saya telepon di Klaten waktu itu, dan mobilku ditabrak wong ning kene.
Saya nyilih mobilnya, saya mangkat ngaji, mobilku urusan. Sudah. Saya jemput Habib Lutfi pengajian di pondok rutinan. Pinjam Alphardnya teman saya Mas Anas. Waktu itu Alphard masih barang mewah banget lah. Konon jemput toh, masa jemput Abah mobilnya jelek, yang bagus. Bukannya Abah yang minta, tetapi kita harus takdim menghormati beliau, menjaga marwah beliau. Delalah Mas, dijemput pakai Alphard, Habib Lutfi nggak bisa tindak. Akhirnya pulang di tengah jalan. Mobil yang harusnya jemput Habib Lutfi ini Alphard ditabrak sama seorang pendeta. Dia remuk, Pak. Remuk. Sopirnya mau pulang nggak berani. Bah, nyuwun sewu. Kenapa? Mobil Alphardnya remuk. Saya nggak marah, Pak. Kenapa bukan mobil saya, Pak? Wong aku nyileh kok itu loh. Akhirnya beliaunya datang, utusan pendetanya. Gus, nyuwun sewu, ini kalau kita disuruh ganti nggak bisa. Karena waktu awal-awalnya Alphard itu seperti kan mahal banget Mas. Hanya satu pintu saja itu puluhan juta bahkan ratusan juta. Ini gimana? Bapak maunya gimana? Ya kita kan nggak punya uang Gus, diselesaikan secara baik-baik. Saya hanya punya uang 10 juta. Saya teleponkan bengkelnya, Mas ini kalau ganti pintu berapa? Waduh Gus itu mahal dan harus inden. Pripun Pak, dengar sendiri toh. Tapi karena saya menjaga marwah Islam dari tamu saya ini, ya udah Pak, Bapak mampunya berapa? Saya dikasih 10 juta. Uang saya pegang, beliaunya pulang. Saya ditelepon sama yang punya mobil. Gus, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun Mas, jenengan rasa susah. Nopo mobilnya tasik kulo asuransi. Bati 10 juta bro. Gitu. Qanaah bro, menerima apa adanya. Akhirnya saya telepon panti asuhannya, tak sumbang 10 juta. Mobilnya rusak, dapat ganti masih bisa nyumbang panti asuhan 10 juta. Kita diingatkan, walakinnau akhlada ilal ardi wattaba'ahwa, jangan menuruti hawa nafsunya. Nggak mungkin, anjing itu nggak mungkin puas Pak, melet terus. Walaupun dalam satu sisi saya banyak belajar dari anjing Pak. Saya tuh punya ingat peribahasa begini kayak Marwan, nyuwun sewu kalau salah. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Berikanlah makan kepada orang 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 1 hari. Coba. Bahasa Arabnya saya lupa. Pokoknya akhir-akhirnya adalah berikanlah kamu makan kepada anjing 3 hari, sayang saka fi salasi sanawatin. Tetapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada anjing, maka anjing itu akan 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Na'udzubillah min dzalik. Saya belajar dari anjing Pak. Apa bedanya anjing di Indonesia sama anjing di Amerika? Ini untuk teman saya Pak. Di Amerika itu teman seperti anjing. Nyuwun sewu, teman dianggap anjing. Di Indonesia banyak Pak teman sing kaya asu Pak, tak kandhani gitu loh. Maka kita boleh punya, nggak boleh cinta. Diingatkan ini. Nah, karena kita terlalu cinta, kemudian apa? Allah berfirman di dalam Al-Ankabut, kamu belum bisa dikatakan beriman sampai kamu diuji, kata Allah. Maka hari ini kita diuji. Ujiannya apa? Al-Baqarah 159. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diuji Pak. Salah satunya apa? Dengan COVID. Kenapa? Karena selama ini kita terlalu menuruti hawa nafsu mengejar dunia ini. Mati-matian. Ngejar uang yang gak dibawa mati. Mati-matian. Maka diingatkan dalam kitab hikam, ijtihaduka fima duminalaka
wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam rangka mengejar sesuatu yang Allah jaminkan untukmu, dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang tidak Allah jaminkan untukmu adalah merupakan tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah dijaminkan, masih kita kejar mati-matian, sementara akhirat yang tidak ada jaminan tidak pernah kita kejar mati-matian. Kita naik pesawat, kita punya bandara yang indah, mahakarya seorang Anas. Semua orang mengakui itu. Satu-satunya bandara yang nggak punya AC. Bukan karena hebat Pak, karena nggak ada anggaran Pak, kira-kira gitu loh. Mahakarya itu. Kita naik pesawat, nggak pernah kenal dengan pilotnya Ibu Bupati, nggak pernah kenal dengan pramugarinya. Apapun perintah dari pramugari kita manut. Kondisi cuaca buruk, tolong semua penumpang duduk, jangan ada yang ke toilet. Manut. Turunkan sandaran kursi, manut. Buka jendela, manut. Ini cuaca buruk, tolong jangan ngising dulu, manut. Kita nggak pernah kenal dengan pilotnya, kita nggak pernah kenal dengan pramugarinya. Tapi lucunya apa? Kita naik pesawat nggak kenal dengan pilot, nggak kenal dengan pramugari, manut dan ayem, Pak. Tetapi kita hidup di dunia, tahu siapa pemilik dunia, tetapi kita tidak pernah nyaman dan ayem. Berarti apa? Itu tanda-tanda telah mati mata batin kita. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Mati Pak. Saya kasih perumpamaan yang gampang-gampang saja. Kenapa kita nggak percaya? Maka kemudian apa? Dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Optimisme Tuhan akan menolong kita. Maka kuat Gus Miftah apa Pak? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Kemarin begitu di lockdown orang bingung. Saya bilang, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Berdoalah kepada Tuhannya corona, supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Wong ayat jelas kok. Kamu akan diuji. Bisai minal khauf, rasa takut. Wa naqsi minal amwal, kekurangan uang. Wasamarot, tandur nggak panen. Wal anfus, wa naqsi minal amwal wal anfus, takut mati. Gak ada yang tahu Pak rahasia kematian. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Siapa yang bisa memastikan mati kita karena Covid? Kita harus waspada, tapi jangan takut berlebihan. Tetangga saya Bu, selama Covid nggak pernah keluar rumah pakai masker, mati Pak. Kenapa? Dihajar istrinya gara-gara nggak punya penghasilan Pak. Ambiar gitu. Kemudian ayat itu mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Sabar kata Allah. Tidak mungkin gembok itu dibuat tanpa kunci. Enggak mungkin Allah membuat masalah tanpa solusi. Enggak mungkin. Caranya bagaimana? Jaga saja sholatnya. Maka ingat, sholat itu bukan part time, apalagi sometime, apalagi anytime. Tetapi sholat itu harus full time dan juga harus on time. Kenapa? Karena kematian datangnya adalah anytime. Wow, kaya ngono larang kepiye rek? Larang. Mbah Mudin ngopo tepuk tangan yo ora paham kok gitu. Wa basyiris sabirin. Maka yuk evaluasi bareng-bareng bahwa musibah ini Allah berikan kepada kita karena Allah sayang dengan kita. Dan yang dituntut oleh Allah adalah ketika mengatakan wa basyiris sabirin, Allah hanya pengen mengatakan, hei orang-orang Belambangan Banyuwangi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Enggak mungkin kamu saya kasih beban melebihi batas kemampuanmu. Sekarang Banyuwangi zero Covid. Sudah level 1. Tepuk tangan untuk Ibu Bupati, keren.
Untuk teman-teman Forkompinda keren. Ya, belajar Pak hari ini. Kenapa saya tadi mengatakan saya itu SAP Sarjana Alas Purwo? Dulu dolan saya di sana Pak. Beneran. Saya masih kuliah, masih nyantri, main saya ke Alas Purwo. Yang hari ini membuat saya sedih apa? Dulu Pak, Alas Purwo tuh wingit Pak. Angker. Sekarang jadi tempat pacaran Pak. Ya Allah. Saya ngelus dodo ke Marwan. Wallah, dodone bojoku. Ya Allah. Padahal tadinya saya ingin mengatakan cintaku pada warga Banyuwangi seperti Alas Purwo. Unik, mistik, dan eksotis Pak. Itu Alas Purwo. Tapi gara-gara sudah dari tempat pacaran, akhirnya saya ganti cintaku padamu, wong Banyuwangi, seperti air kencing di dalam kolam renang. Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya dulu Kiai, jalan itu dari jalan besar ini namanya apa Mas Anas? Yang jalan turun bis, terus kemudian jalan ke arah Alas Purwo itu namanya apa? Mana Pak? Jajak ya? Ah, itu dari Jajal jalan besar Pak, jalan ke sana Pak. Dari pos itu ke atas itu jauh seperti itu. Apalagi kalau musim hujan waktu itu jeblok Pak, belum ada tangga-tangga seperti sekarang. Saya nginepnya di mana? Di Gua Istana. Masuk lagi Pak, itu sekitar 2 atau 3 kilo, ada gua lagi namanya Gua Garbo. Bentuknya kayak Hajar Aswad. Kalau masuk ke gua itu harus kakinya dulu nyuwun sewu begini. Keluar kepalanya dulu Pak. Saya masuk di situ di Gua Garbo itu bisa sehari 2 hari nggak keluar Pak. Makan ya di situ. Perintahnya siapa? Kiai saya. Salah satunya siapa? Abah Syarif Hidayatullah Sragen. Sudah di situ. Lah nanti makannya gimana Bah? Kowe iki dadi santri rasa kakean takon. Dadia kaya Musa neng Nabi Khidir. Ora usah kakean takon. Santri kuwi ngerti ra kena ngomong, ora ngerti ra kena takon. Pokoknya samina wa atona. Mangkat kula Pak. Teng Alas Purwo ya ora nggawa apa-apa, ya selamat Pak. Saya dulu di Alas Purwo banyak nyamuk, badan saya nggak pernah gatel Pak. Sekarang sampun jenengan gatel terus Pak saya itu. Kita hanya diperintah untuk sabar. Maka akhirnya monggo bareng-bareng kita evaluasi bareng-bareng. Sebagai penutup akan saya ceritakan sebuah kisah. Ada seorang yang minta rambutnya dipotong oleh orang tukang cukur rambut. Begitu masuk rumah tukang cukur rambut, sang tukang cukur rambut mengatakan, "Mas, sampean mau saya kasih tahu." "Apa Pak?" "Ternyata Allah itu tidak pernah ada." Mendengar omongan orang ini, orang yang dipotong rambutnya bertanya, "Pak, kenapa Anda mengatakan bahwa Allah itu tidak ada?" Dijawab oleh si tukang potong rambut, "Mas, kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini masih banyak orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, COVID gak hilang-hilang, kemana Allah?" Kata tukang potong rambut. Orang ini hanya diam. Dia mencoba merasionalisasi apa yang disampaikan oleh tukang potong rambut. Bener, kenapa kalau ada Tuhan masih ada orang sakit gak bisa berobat, anak terlantar gak bisa makan, orang sakit gak bisa berobat ke rumah sakit, orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, COVID gak hilang-hilang, kemana Allah? Begitu dia mau pulang buka pintu rumah tukang potong rambut, Allah langsung kasih jawaban Pak. Apa? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Jangan bilang mirip Gus Miftah. Akhirnya dia masuk, dia katakan kepada tukang potong rambut, "Pak, jenengan saya kandani." "Apa Mas?" "Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu nggak pernah ada." "Loh, kenapa Mas?" "Coba Anda lihat di depan rumah Anda. Kalau memang tukang potong rambut itu ada, kenapa hari ini masih ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut?" Apa jawaban tukang potong rambut? "Kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, Mas, itu bukan salah saya. Tapi salah dia, kenapa tidak mau datang ke rumahnya tukang potong rambut? Saya potong rambutnya." Apa jawaban orang yang luar biasa ini? Sama Pak. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat ke rumah sakit, COVID gak hilang-hilang, bukan karena gak ada Allah, tapi salah mereka. Kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka konsepnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak Ibu,
Uang bilang, dapatkan aku, lupakan segalanya. Waktu bilang, ikuti aku, lupakan segalanya. Masa depan bilang, dekati aku, kuberikan segalanya. Masa depan bilang, perjuangkan aku, lupakan segalanya. Tapi ingat, Allah bilang, dekati aku, kuberikan segalanya. Musibah itu mengecil jika dirahasiakan, membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan pada Allah, merumit jika diumbar pada manusia. Akhirnya kita kembalikan semua kepada Allah. Sholawat yang saya populerkan adalah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya, la ilaha illallah. Untuk mengakhirinya, mari kita membaca selawat ini secara khusyuk. Nanti mohon kepada Ketua Syuriah untuk bisa membacakan doa untuk kita semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Tetap bersemangat menatap masa depan, karena masa depan kita seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ya, iya kan? Masa depan itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Betul Pak ya? Gitu. Kita hadapi semuanya dengan ikhlas. Cirinya ikhlas itu adalah diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan. Ya, ikhlas itu seperti keset Pak, diinjak-injak tetap welcome. Ujian itu pasti banyak, cobaan itu pasti banyak, karena kalau sedikit namanya cobain. Bila hidupmu diselimuti dengan masalah, bersyukurlah, berarti engkau masih manusia. Karena kalau diselimuti wijen namanya onde-onde. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sareng-sareng. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 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 iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Rais Suriah kagem tabarukan doa.
Mohon berkenan Kiai Haji Zainullah Marwan untuk memandu doa. Semoga semua harapan kita sekalian, khususnya rakyat Banyuwangi yang dikomandani oleh Bupati, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan segala kesalahan, diterima amal baik kita, dan dibimbing kita sekalian untuk masa depan lebih baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa hasidan, subhanaka la nuqsi sanana anta kama sanal salkal hamdu hatta darda wal hamdu idza radita darido. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin fil akhirin fi kulli waqtin wa fil mala'alatin hatta darithul wa man alaihi warisin. Ighfir lana dhunubana wa abaina wa ummatina warhamhum kama rabbana syighara masyayikhina asmahum wal nastaghfiruka astaghfiruka diyanana busana waradana ahlana dalam hadar manaqusna ta'idana ya Allah. Allahumma ya Allah salimna wa ya munafatun lil akhirah aibun daibun rabbuna hamidun isma'ilana maqasidana rawaibana adiyantan raja ma ila anta. Allahumma ya Allah, Allahumma ya mukhawilal akhwal, ya mukhawilal akhwal, ya mukhawilal akhwal, khawil akhwalana il ahsanil khal, khawil akhwalana il ahsanil khal, khawil akhwalana il ahsanil khal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Tsabbit imanana islamana wa tawaffana muslimin wa inna hikna bis sholihin wa tawaffana ma'al abrar wa hsurna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada wa hasanah ulaika rafiqa. Rabbana hab lana min bil khair wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima wal khatim lima sabaq nasil haq wa dirasyatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadaril adim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.